Selamat datang di Bapil Bahas Film. Kali ini masih bersama gue, Bagaska sendiri. Karena gue mau membahas sebuah serial, bukan film, yang dimana gue lagi ikutin. Walaupun baru rilis 3 episode di Amazon Prime. Serial yang berjudul Like a Dragon, Yakuza. Ini adalah sebuah serial yang pas gue lihat nih, ternyata wah bakal ada serialnya. Gue langsung cari-cari, ternyata aktornya gue tahu dia siapa gitu. Dan gue sangat excited sama siapa yang memerankan seorang Goro Majima, ya kan? Sebelum kita bahas detailnya, gimana kalau misalnya kita ulik-ulik sinopsis, kita lihat trailernya sedikit. Kalau gitu kita Bapil bersama Bahas Film sama-sama. 俺は竜になりたかった。お前は何も分かってない。極道のことも竜のことも。背中に背負った十字架から一生逃げられない。1億どころか何億あんねん。青梅の100億盗んだ奴らがうちにいんのか。ビビってんなら一人で逃げな。あんたが親殺しちゅうの。お前一人時間が止まってんじゃないのか。カズマ、はったりでもいいから戦争止めてこいや。ちょっと顔貸してもらえますか。景気よく暴れられるのは最初だけ。ボンボンで1億総玉砕で。お前知らねえんだよな、新宿の悪魔のこと。その悪魔の目的は何だ。カムロ町。キングちゃんやないか。カズマが全部悪いんじゃ。カズマがヤクザになんかならなかった。言ってみきゃ。10年地兄弟を裏切ったのはお前だろう。お前さんの竜も見せてくれんか。Like a Dragon, Yakuza adalah sebuah serial milik Amazon Prime yang saat ini masih rilis sebanyak 3 episode. Serial ini diperankan oleh Ryoma Takeuchi sebagai Kazuma Kiryu, Kento Kaku sebagai Akira Nishikiyama, Yumi Kawai sebagai Yumi Sawamura, dan Munetaka Aoki sebagai Goro Majima. Dan sudah pasti series ini adalah adaptasi dari salah satu franchise besar milik Sega, yaitu Yakuza. Memiliki latar yang sama seperti di gamenya, yaitu Kamurocho, serial ini menceritakan mengenai 4 sekawan dari sebuah panti asuhan yang sama, secara tidak sengaja dan mau tidak mau harus masuk dalam dunia kriminal Yakuza di tahun 1995. Selang 1 dekade, tahun 2005, ikatan pertemanan mereka semakin kacau setelah tingginya rivalitas antara klan Tojo dan aliansi Omi di kota Kamurocho. Series ini disutradarai oleh Takimoto Kengo dan Masaharu Take. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Tapi yang pasti ya, sebelum gue mulai reviewnya, ini reviewnya bakal spoiler yang pasti. Dan terutama untuk 3 episode pertama, karena saya belum kelar juga kan ini di Amazon Prime serialnya. Dan biasanya kalau serial itu bisa lama banget ya, bisa hampir sejam. Tapi kalau untuk yang 3 episode pertama sih nggak terlalu lama. Dia rata-rata 40 menit kelar lah episodenya gitu. Dan langsung aja kali ya, gue mau membagikan impresi gue pas pertama kali trailernya rilis, pengumumannya. Gue bener-bener se-excited itu. Karena seorang Bagaska ini main Yakuza suka banget sama story, sama karakter, sama gameplay, dan yang di-serve sama Sega melalui minigame-minigame yang ada di gamenya. Seberapa silly sebenarnya game itu yang berjudul Yakuza kan. Kalau misalnya teman-teman mendengar kata-kata Yakuza itu apa ya, menyeramkan gitu. Sebenarnya tidak menyeramkan, semenyeramkan itu. Setidaknya POV Sega dari para Yakuza tuh sebenarnya bisa lucu juga gitu. Ya namanya juga video game parodi. Tapi gue pun baru main Kiwami 1, Kiwami 2, sama sedikit Judgment ya, si siapa, Tabo, kalau gue lupa nama karakter utamanya tuh. Ya gue karena memang suka game action juga, gue sangat menikmati gamenya. Nah, kita masuk ke serialnya. Seperti biasa lah, gue bakal ngasih
review positif dari serial 3 episode ini yang rilis kemarin tanggal 25 Oktober 2024 lebih tepatnya. Gue udah nonton 3-tiganya dan gue ngerasa sebenarnya suka gitu. Kita ngomongin wardrobe dulu aja lah ya. Wardrobe seperti wardrobe-nya si Kazuma Kiryu yang ya dia kalau di gamenya kan terutama Kiwami dia pakai jas yang warna putih tapi agak keabu-abuan. Terus dalamnya tuh ada kemeja warna merah marun. Itu gue sangat mengapresiasi looks-nya Gesper berwarna hitam. Gue sangat mengapresiasi Ryoma Takeuchi di sini. Action-nya dia di sini oke banget lah, gerak-geriknya itu dia. Gue menemukan kata tepatnya, gerak-gerik seorang Ryoma Takeuchi sebagai seorang Kazuma Kiryu. Di sini gue sih menikmati. Sebenarnya, ini kita ngomongin gerak-gerik. Nah, ini kayaknya gue udah ada hint yang review jelek. Itu pastilah ya. Itu gue pasti di tengah video nanti bakal ngomongin tentang my negative take on this series gitu. Tapi kita ngomongin yang asik-asik dulu aja lah. Terus kalau misalnya teman-teman lihat dari trailernya pun, nah ini salah satu hal yang bikin gue sangat excited karena Goro Majimanya di sini secara wardrobe wise sangat-sangat akurat. Secara acting wise juga akurat. Tapi lagi-lagi ini masih trailer ya. Bagaimana kegilaan yang dimiliki oleh seorang Goro Majima di sini di trailernya setidaknya terportray dengan jelas. Nah, di 3 episode ini pun yang sudah tayang ya, dibilang tidak terportray dengan baik pun sebenarnya nggak bisa juga karena gua rasa masih awal. Ini masih ada suatu cerita yang ingin diceritakan oleh Goro Majima. Si Kiryu sama si Goro Majima gue lihat sih baru beberapa menit aja interaksi mereka, belum seintens itu. Yang dimana kalau kita tahu sendiri kalau di gamenya sudah sangat intens ya kan. Histori mereka berdua seperti apa, koneksi mereka berdua seperti apa. Yang sebenarnya juga sangat gak jelas sebenarnya koneksi mereka berdua tuh apa gitu loh. Terus kalau ngomongin Yakuza juga gue sih ya, kalau gue sendiri tidak bisa lepas dari scoringnya. Scoring yang ada di game terutama dan juga scoring yang ada di serialnya. Kalau kita harus, ini maaf ya jadi ngomongin game karena menurut gue game film atau serial yang diadaptasi dari sebuah video game tuh menurut gue sih memang harus akurat menurut gue. Lagi-lagi itu menurut hemat Bagaska, nggak tahu yang lain ya. Ya komentar lah di bawah menurut kalian gimana, serial atau film yang diadaptasi dari game itu harus akurat atau enggak gitu. Tapi kalau menurut Bagaska akurat. Nah, tadi ngomongin scoring, maaf. Memang sih kalau yang gue dengerin dari serialnya nggak ada scoring yang persis gitu loh. Tapi kalau dari feel-nya, nah tadi gue pengen ngomongin feel scoring dari serial ini mengingatkan gue ke gamenya. Lagi-lagi ya, nggak akurat memang, bukan akurat. Plek-ketiplek yang dari gamenya enggak. Tapi mereka mencoba mereplikasi mungkin dari tarikan gitar, tarikan string, dan drum taiko mungkin seperti itu ada di serial ini dan gua sangat mengapresiasi hal itu. Mereka mencoba hal baru tapi dengan feel yang sama dan itu menurut gua tersampaikan dengan baik untuk para penonton baru ataupun yang udah paham Yakuza dari awal, bahkan udah mainin game dari zero sampai Yakuza-nya si Ichiban gitu. Menurut gua sih gitu ya. Untuk player yang baru Kiwami 1, Kiwami 2, sama Judgment. Gue udah beli Yakuza 3 cuma belum dimainin sampai sekarang karena nggak ada waktunya. Tapi I really enjoy Kiwami 1, Kiwami 2. Dan pas gue nonton di serial ini, terportray dengan baik Kamurocho-nya. Oke. Itu nanti kita omongin kali ya di segmen kedua. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bapil, Bahas Film. Kembali lagi di Bapil dan masih di Like a Dragon Yakuza series yang memang belum tamat. Ya, tadi gue pengen di akhir segmen 1 gue ngomongin tentang Kamurocho. Ya, ini salah satu hal yang sangat gue suka. Sebenarnya gue pun belum pernah ke Jepang. Salah satu cita-cita gue adalah pergi ke Jepang dan pengen mencoba. Sebenarnya Kabukicho itu seperti apa sih kota seperti itu? Gue udah berkali-kali lihat di YouTube, di TV biar enak gitu. Walk around Kabukicho berapa jam. Dan gue menikmati gitu kali ya. Walaupun kata orang-orang sih tidak menyenangkan itu di Kabukicho gitu. Tapi ya lagi-lagi kita ke series dan juga mungkin kita bakal bahas sedikit tentang gamenya.
Kamurocho. Ini adalah plesetan Kabukicho kota di Tokyo, seinget gue ya, itu yang dimana ya layaknya New York gitu, malam bukannya tidur tapi justru menyala-nyala, udah kayak pasar malam lah ya. Itu kayak semacam pasar malam Indonesia lah ya. Pasar malam Jepang lah ya. Kalau di Indonesia pasar malam. Nah, Kamurocho di sini gua nggak ada masalah. Terportray dengan baik bagaimana yang ada di gamenya. Lagi-lagi gua belum pernah ke Jepang. Gua nggak tahu Kabukicho seperti apa ya, tapi kalau dari video-video yang beredar tuh walk around Kabukicho segala macamnya sih memang seperti itu gitu loh. Orang lalu lalangnya kan, ada orang pulang kerja, ada orang yang memang pengen nyari makanan dan minuman gitu, lalu lalang gitu, dan ramai banget. Ya itu Kamurocho di sini gue nggak ada masalah, sangat akurat dengan gamenya lah gitu. Itu sih paling kalau ngomongin Kamurocho ya. Tapi sebuah disclaimer juga buat teman-teman yang terutama untuk fans berat series Yakuza dan semacamnya. Cerita di Like a Dragon serialnya di Amazon Prime ini gak plek-ketiplek dari gamenya sih, yang gue lihat terutama game Kiwami 1 kali ya. Sebenarnya pun Kiwami juga jatuhnya cuma remaster, tapi ya gue kebiasa nyebut Kiwami 1 gitu. Akan sedikit berbeda gitu karakter-karakternya. Gak sebeda itu sih, cuma ya ada yang sama gitu. Cuma lu akan bingung kenapa tiba-tiba Haruka ibunya si itu gitu loh, dan bukan si ini gitu. Oh ya, kalau ngomongin Haruka juga. Nah, itu mungkin satu hal yang gue kurang serk kali ya dari wardrobe. Tadi kan gue ngomongin wardrobe ya. Si Kazuma Kiryu sangat proper, Goro Majima sangat proper. Nishikiyama juga salah satu karakternya pun. Nah, ini udah mulai ke negatif nih ya. Kayak kalau gue lihat dari catatan gue ini sih sepertinya udah mulai harus ke yang negatif sih. Tapi sebelum kita ke negatif, ini cuma sebuah fun fact. Ini fakta seru aja buat gue nih sebagai tokusatsu fans, bahwa karakter utama dari Like a Dragon yang dimana ya dia Kazuma Kiryu. Kazuma Kiryu di sini diperankan oleh Ryoma Takeuchi, yang dimana Ryoma Takeuchi itu adalah pemeran Tomari Shinosuke dari Kamen Rider Drive gitu. Jadi gue pas mendengar pengumuman dia sebagai bahkan dari wah bakal ada series Yakuza nih gitu. Wah, karakter utamanya Tomari Shinosuke, yang dimana ya gue sudah sangat familiar dengan mukanya gitu, bagaimana cara dia berakting. Cuma lucu aja karena kontras dari serial dia Kamen Rider Drive yang dimana dia adalah seorang polisi, terus tiba-tiba dia ke series Like a Dragon Yakuza yang dimana ya dia Yakuza kelas kakap, mengerikan gitu loh, dihormati oleh orang-orang gitu. Ya bukan berarti Tomari Shinosuke nggak dihormati sih, cuma maksudnya mengerikan aja gitu loh dibanding Tomari Shinosuke. Si Kazuma Kiryu kan nih kontras banget gitu. Itu sebuah fun fact aja yang dimana gue suka gitu sama momennya. Lucu sih, jujur. Ya, mungkin kita sudah bisa beralih ke my negative take on this series kali ya. Cukup banyak sebenarnya. Gue pun juga melihat banyak sekali review-review buruk dari series ini. Kalau dari gue pribadi sih sebenarnya mungkin karena gue nerd juga kali, gue menikmati. Cuma memang sangat bukan agak tapi sangat terganggu dengan adanya mondar-mandir alur. Gimana ngomongnya? Kalau misalnya dalam sebuah film tuh kan ya ada yang memang mundur dulu alur plotnya terus maju ke depan. Apa yang terjadi di masa lalu terus diceritakannya di masa depan gitu. Atau pas lagi di masa depan, masa sekarang maksudnya present time, tiba-tiba flashback sebentar terus balik lagi ke masa sekarang. Terus tiba-tiba ada beberapa tahun kemudian. Itu masih bisa gue terima lah. Tapi apa yang terjadi di Like a Dragon Yakuza series ini? Mereka bener-bener di 3 episode pertama yang dimana bakal ada 6 episode. Kabarnya seperti itu. Berarti kan setengah lagi dong. Berarti setengah lagi akan dirilis oleh Amazon Prime. 3 episode ini bertele-tele gitu loh. Tiba-tiba di tahun 95, tiba-tiba di tahun 2005. Untungnya dilihatin kayak ini tanggal berapa, ini tahun berapa gitu. Pas lagi di karakter yang mana, untungnya dikasih lihat, ditulis gitu loh. Ada tipografinya di situ. Kalau misalnya itu tidak ditulis, gue nggak bakal tahu. Well, secara karakter pun terlihat berbeda. Yang pastilah terlihat bagaimana cerita mereka
berakting antara tahun 95 sama 2005 memang beda banget karena yang seperti yang tadi gue udah bilang di awal gitu, pertemanan mereka ya makin memburuk dengan adanya rivalitas antara Clan Tojo sama Omi Alliance gitu. Pasti kan, dan mereka kan 10 tahun tuh pasti kan mereka sudah karakter developmentnya udah sangat-sangat besar jauh gitu loh, apalagi Kazuma Kiryu ya kan, yang awalnya dia bukan siapa-siapa, coronya Yakuza, terus pas tahun 2005 dia bener-bener jadi yang ditakutin sama semua orang gitu loh. Jadi ya pastilah, cuma gue ngerasa aja nih, entah dari director atau penulis, decision untuk memondar-mandirkan plot ini sangat mengganggu gue untuk menikmati seriesnya, terutama di 3 episode pertama nih. Jadi gue nggak tahu mau dibawa kemana gitu loh, secara plot wise ya, secara cerita, secara karakter pun ada beberapa jadinya yang gue merasa gue nggak ada kedekatan gitu. Seperti karakternya si Yumi. Kalau tuh kan, bahkan gue lupa nama karakternya. Aiko yang dimana sebenarnya dia kan perannya besar gitu kan, ini ibunya Haruka gitu. Tapi dia di sini kayak nggak ada motivasi aja gitu loh, gue merasanya seperti itu ya. Ya masih banyak lagi sebenarnya negatif take ya, seperti nanti gue pengen cerita tentang nih kalau di catatan gue Kazuma Kiryu-nya itu sendiri loh, bahkan gue pengen bukan menghujat, maksudnya gue pengen mereview sebagaimana Kazuma Kiryu itu kalau di game tuh seperti apa sih, tapi kok di serial ini terlihat seperti beda gitu loh. Gue ngerasanya Kazuma Kiryu nggak kayak gini nih gitu. Sebenarnya nggak terlalu fatal sih kalau yang itu, cuma nanti bakal ada yang fatal menurut gue, bakal ada yang fatal banget. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil, bahas film. Nah, langsung aja. Gue kayaknya nggak ada banyak waktu karena gue masih banyak catatan juga nih. Langsung aja lah yang gue sebutin lah. Kalau gue tulisan di sini, catatan gue adalah tentang Ryoma Takeuchi-nya sebagai Kazuma Kiryu. Di 3 episode ini terlihat kelemar-kelemar gitu loh. Kayak kalau misalnya kalian main gamenya, kan memang sih jatuhnya kayak eyebrow-nya si Kazuma Kiryu memang dilebayin gitu, kayak dia tuh selalu merengut. Sekali ya senyum tuh tetap kelihatan merengut gitu loh, gara-gara alisnya tuh lancip gitu. Tapi di sini oke lah. Gue ngerasa Ryoma Takeuchi sangat cocok jadi Kazuma Kiryu di tahun 95, yang dimana dia memang masih belum tahu apa-apa, dia masih pengen belajar, dia masih pengen berjuang gitu loh, menjadi seorang Dragon of Dojima. Cuma pas udah di tahun 2005 gue ngeliat kayak nggak ada perubahan fisik ya. Kan kalau misalnya gue main gamenya tuh yang gue ngeliat sih, gue ngerasa ya seorang Kazuma Kiryu tuh badannya tegap, lean gitu. Terlihat jadi banget, ditambah sama alisnya yang lancip, bukan sok-sok sih. Memang didesainnya seperti itu gitu loh, si Dragon of Dojima yang satu ini. Rambutnya terlihat seperti naga banget lah pokoknya. Tahu nggak sih kalau itu naga tuh kayak ada tanduk kayak gitu. Rambutnya bener-bener klimis pakai pomade. Nah, sedangkan di sini gue nggak ngerasa dia seperti itu karena satu hal, nyambung ke review gue selanjutnya yang negatif. Actionnya mana gitu loh. Yakuza is all about action yang sangat lebay gitu, sangat lebay dengan aura-aura yang ada, warna merah, ungu, warna biru semua ada di sini, bahkan warna oranye gitu loh. Di sini nggak ada sama sekali, tidak ditunjukkan. Mereka benar-benar cuma fokus ke drama. Sedangkan kalau misalnya pengen benar-benar menghormati originalnya, harus ada. Setidaknya kalau misalnya emang nggak mau lebay, ada action lah. Jepang kalau masalah action, ya itu lagi-lagi. Gue ngerasa ini cocok banget kalau misalnya treatmentnya bener-bener action Jepang gitu loh. Seperti kita kasih contoh lah. Waktu itu ada tahun 2007, Like a Dragon Yakuza juga pernah rilis film yang sangat akurat. Secara estetika, itu akurat semua. Kino banget lah tuh film, sumpah. Gue bahkan nggak tahu gue harus nonton di mana lagi. Waktu itu kebetulan ada di YouTube kan. Ya udah, karena gue lagi main Kiwami 2, ya udah gue tonton, dan gue sangat menikmati apa yang disuguhkan sama Miike, siapa nama saudaranya, sama Takashi Miike gitu loh. Seberapa akuratnya tuh film, karakter,
cerita, estetika, dari wardrobe, dari action, aura-aura yang ada di filmnya, aura-aura pas lagi action ya maksud gue, itu ada semua di situ. Dan ya sama sih di Kabukicho. Ya kalau di filmnya Kamurocho lah, gitu loh, sama. Ceritanya kalau gua nggak salah sih mereka mengambil dari Kiwami 1 gitu. Yang dimana ya si Kazuma Kiryu masih berusaha untuk menjaga Haruka dan Goro Majima yang ya being Goro Majima lah, gitu loh. Gue masih sangat suka sama film itu walaupun ya dibilang bagus banget sih enggak ya. Cuma kan kita ngomongin paying homage to the original gitu, dan menurut gue film yang itu sangat-sangat berhasil dibandingkan Yakuza Like a Dragon series ini, gitu loh. Tapi ya mau gimana pun, ini serial masih berjalan, yang bahkan ya berkali-kali gue udah bilang ini bakal masih ada 3 episode lagi. Gue udah nonton 3 episode. Sebenarnya nggak terlalu excited juga sih setelah melihat eksekusi 3 episode awal seperti itu. Gue juga sebenarnya memahami 3 episode. Serial ini arahnya ke realis gitu. Jadi mungkin menurut sutradaranya, menurut penulisnya, kayaknya aneh deh kalau misalnya ada aura-aura tiba-tiba ada Kiryunya punya aura warna biru gitu pas lagi berantem sama si Goro Majima, atau ya berantem dengan coro-coro Yakuzanya lah gitu loh. Tapi gue ngerasa nggak ada salahnya deh masukin original source yang ada di gamenya. Jadi ya anggaplah fan service. Masa sih nggak mau masukin fan service seperti itu? Pasti kan orang-orang juga bakal seneng. Apalagi secara cerita pun nggak terlalu akurat sama gamenya gitu. Jadi mungkin bisa lah ditambahin hal-hal seperti itu, kan sebenarnya hal-hal simple. Ya gue pun nggak tahu ya maksud gue sebesar apa untuk serial ini, tapi Amazon Prime itu cukup menjanjikan gitu loh. Jadi masa sih nggak bisa? Apalagi Kazuma Kiryu ya kan, gue tuh sangat suka banget. Sama Kazuma Kiryu, gue lupa banget untuk satu hal yang gue sangat respect dari mereka, bahwa mereka ini satu hal yang mereka respect original source-nya, Bakamitai. Sebuah lagu yang memang untuk Yakuza series, dan akhirnya mereka mencoba di live action-nya. Yang menurut gue itu, itulah mungkin mereka merasa fan service-nya di situ kali ya, gue nggak tahu. Tapi menurut gue sih ya cukup mengguncang hati saya gitu. Wah, mereka benar-benar dibikin gitu loh. Kazuma Kiryu yang di live action alias Ryoma Takeuchi disuruh nyanyi pakai jas warna silver dan kemeja berwarna merah, nyanyi Bakamitai. Dan videonya pun akurat gitu. Videonya mereka mencoba mereplika yang ada di game. Bahkan ada lirik-liriknya di depannya gitu, disamain gitu. Dan itu satu hal yang gue, apa ya sebutannya, satu hal yang gue sangat hormati gitu loh. Tapi gue nggak tahu sih ya, gue nggak tahu itu bakal ada di serialnya atau enggak. Gue harap sih ada gitu. Mungkin kayak episode berapa gitu ya. Tapi kayak gitu-gitu ya fan service mereka mungkin ya mereka memisahkan antara fan service dan juga serialnya itu sendiri. Itu lagi-lagi kita kembali ke statement bahwa serial ini arahnya ke realis. Nah, menurut teman-teman gimana nih dari 3 episode yang ada di Like a Dragon Yakuza ini? Nah, itu sih paling my take on Like a Dragon. Cuma gue suka aja sih. Akhirnya ada series yang gue ikutin lagi setelah sekian lama sih sebenarnya. Mungkin itu. Ya, itu sih paling. Ya udah. Kalau gitu ya kedepannya untuk ini kan gue bilang tadi ya masih ada 3 episode lagi berdasarkan kabar yang terlampir gitu. Ada 3 episode lagi. Yang pasti sih bakal gue review lagi ntar. Mungkin kalau misalnya di Bapil lagi, gue review 3 episode sisanya. Dan kita lihatlah reaksi si Bagaskah seperti apa sih ntar di kedepannya gitu. Ya udah, kalau gitu thank you sudah nonton Bapil sampai sini. Dan kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you.